Baiklah, dari tadi kita menunggu ada salam sedikit ya. Bisa dimulai ya? Bisa. Untuk memulai pelajaran seperti biasa, agar pelajaran kita diberkahi, kita sama-sama berdoa. Ayo pimpin dulu ketua kelas, Rangga pimpin doa. Ista'id bu. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis. Romuan. Sebelum memulai pelajaran kita pakai teguh ya, tetap ini ya. Tanggal 11 ya. Aurel Hadir Bu. hadir. Dias Dea, Rangga, Henny, Herleni, Karisma, Romairo, sakit ya? Oh iya tadi itu sakit ya. Muryadi, Nur Susia, izin ya tadi ya suratnya. Rizky, Salsa, Hadir Bu. Cynthia, Hadir Bu. Toha, Wulandari. Hadir Bu. Berarti kita 2 orang ya yang nggak datang, Bu Maira dan Nur Susia. Baiklah, kita lanjutkan. Pada hari ini kita belajar apa ya? Belajar apa kita hari ini? Belajar di kelanjutan dari materi yang kemarin. Kemarin kita belajar apa? Materi pokoknya apa kemarin? Listrik statis. Untuk pokok bahasanya apa maksudnya? Interaksi antar muatan ya. Kemarin kita melakukan percobaan apa aja kemarin? Hah? Sisir digosok dengan rambut ya. Yang awalnya sisir tidak memiliki muatan, kemudian setelah digosok beberapa menit ya, didekatkan menjadi memiliki muatan sehingga sisir tersebut dapat menarik serpihan kertas. Kemudian percobaan lain apa lagi? Percobaan yang kemarin? Pipet ya. Terjadi apa? Tarik atau nolak kemarin? Terjadi tolak ya. Kemudian pipet dengan kertas. Nah sekarang kita akan membahas gaya apa sih yang terjadi antara benda yang memiliki muatan tadi yang kemarin kita lakukan percobaan ya. Kemarin kita melakukan satu percobaan, jika dua buah benda yang memiliki muatan didekatkan ya, akan terjadi suatu gaya, yaitu gaya apa? Gaya tolak dan gaya tarik. Gaya tolak dan gaya tarik di antara dua buah benda yang bermuatan, itulah yang disebut dengan gaya kolom yang akan kita pelajari ya. Dari sini coba kalian lihat di depan ya, nih gaya kolom.
Apa itu gaya kolom? Nanti di sini ya, tujuan pembelajaran kita bisa kamu lihat di depan ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui percobaan gaya kolom ya, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom dua muatan listrik ya. Kemudian melalui percobaan gaya kolom, peserta didik dapat merangkai percobaan gaya kolom. Nanti kita akan lakukan rangkaian ya, percobaan gaya kolom. Kemudian nanti kamu diminta presentasi hasil percobaannya. Percobaan gaya kolom. Kemudian nanti dengan melakukan percobaan ini kita dapat menghitung besarnya gaya kolom antara dua muatan. Itulah ya, itulah tadi. Sebelum kita mempelajari gaya kolom, ada sejarah gaya kolom ini. Sebelum gaya kolom ya, dari zaman dulu ya, ilmuwan dulu malah sebelum Masehi itu listrik statis sudah ditemui gejalanya. Gejala listrik statis ya, yaitu ilmuwan melakukan percobaan melihat suatu batu ya, batu yang memiliki gaya magnet. Oh, kok batu ini bisa menempel atau magnet, logam-logam dapat menempel pada batu, sehingga dianggap oh ini adanya gaya listrik, sehingga dikenal dengan elektrik ya, atau gaya listrik. Batu ini mengandung gaya listrik. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman ya, perkembangan ilmu pengetahuan semakin berkembang. Kemudian lagi dilakukanlah suatu percobaan dengan ahli ya, para ahli ya, yang salah satunya yaitu Volta ya. Nah, Daniel Volta, kemudian ini ya Daniel Bernoulli, Alexander Volta melakukan suatu percobaan dengan melihat suatu gaya interaksi yang terjadi pada dua plat. Ternyata di situ ada gayanya, ada gaya tariknya, ada gaya tolaknya ya, hingga sampai ke tingkatnya pada kolom ya. Dia melakukan suatu percobaan, nanti di sini ada nih ya, melakukan suatu percobaan dengan menggunakan raca petir ya, raca kuntir. Kemudian dia melakukan percobaan tersebut, mengambil ya. Di sini dari hasil percobaannya, di sini kamu bisa lihat ada dua buah muatan ya, simbolnya Q1 dan Q2 ya, yang memiliki muatan berbeda. Q1 memiliki muatan positif dan Q2 memiliki muatan negatif. Dari sini ya, dengan jarak antara Q1 dan Q2, di sini ada gaya yang terjadi antara dua muatan tersebut, yaitu gaya apa? Tolak atau tarik? Kita lihat nih, positif dengan negatif. Percobaan kemarin terjadi gaya tarik ya, semakin gaya tarik. Lihat di sini ya. Dari percobaan kolom, bahwa didapat besarnya gaya kolom ini tergantung dari besar kedua muatan dan jaraknya. Lihat di sini, semakin jauh jaraknya ya, maka gayanya pun semakin kecil. Nih, sehingga dia mengatakan bahwa muatan Q1 ya, gaya kolom itu tergantung dari besar muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya nih. Jadi semakin besar jarak antara dua muatan, maka gaya yang terjadi antara dua muatan ini atau gaya kolom ini semakin besar atau kecil? Kecil, karena berbanding terbalik ya, jaraknya besar atau lebih panjang, maka gayanya kecil. Jadi disinilah yang akan
akan kita lakukan percobaan, ya, percobaan untuk mengetahui apakah benar, ya, dengan melakukan perbedaan muatan itu mengakibatkan perubahan gaya. Gitu. Nah, dari sini ada pertanyaan, ya. Jadi untuk pelajaran hari ini kita akan melakukan apa? Percobaan gaya kolom. Nah, di sini Ibu sudah buat LKPD-nya, ya, LKPD yang akan nanti kamu isi, ya, sesuai dengan apa yang kamu hasilkan dari satu percobaan. Sebelumnya Ibu bagi dulu kelompoknya, ya. Untuk kelompok 1, Rangga, Leni, Cynthia, ayo duduk dulu di tempatnya. Pindah ke tempatnya. Rangga, Leni, Cynthia, pindah ke tempatnya, nak. Ayo Rangga pindah. Kemudian kelompok 2, Wulan, Dias, Rizky. Ambil kelompoknya apa? Duduk di tempat kelompoknya. Wulan, Dias, Rizky. Kelompok 3, Karisma, Penny, Toha. Cari tempat duduknya. Kemudian kelompok 4, Aurel, Salsa, Mulyadi. Kembali ke tempatnya. Sudah diatur kelompoknya, ya. Untuk perwakilan coba diambil dulu nih, ada alat, ya, ada bahan yang telah Ibu siapkan. Perwakilan dari kelompoknya silakan diambil bahan percobaannya. Ayo Mulyadi ambil. Toha balonnya 2, 1 ini, nah diambil. Iya. Rizky, iya ini 3. Rizky, Rangga, ambil Rangga. Ya. Oh iya, LKPD-nya. Dan nih LKPD-nya yang akan kalian isi, ya. Ada yang kurang, nak? Plastiknya. Dipahami LKPD-nya, ya. Kemudian kalian lakukan sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Yang belum paham silakan ditanyakan, ya. Nih. Kamu buka LKPD-nya, dibaca langkah-langkahnya apa yang harus dikerjakan, ya. Itu ada 2 balon. Besarin dikit lagi balonnya. Tadi untuk mengikat ini, ikat.
Boleh yuk. Pakai ini yuk itu. Sapu tangan. Baca kok. Bentar, ada dengar. Mau ini. Icat kita ini. Buat sama bangga. Ikat pakai tali. Buat sama bangga. Panjang. Perhatikan ke depan, lihat LKPD-nya, kemudian di situ ada tabel, lihat jarak antara balonnya. Kamu lihat di sini, jarak antara balon kita hitung dari sini kan ya? Kita coba perhatikan, tapi dihitung dari jarak balonnya. Nih.
jarak yang ininya nak. Ini jarak ininya. Sesuai di LKPD. Berapa? Setelah diukur baru melakukan kegiatan. Lihat waktunya. Waktunya dilihat. Allahnya bawah. Berarti jarak awan Maksudnya serempak geser. Gosok serempak, tengok waktunya. Megang, gosok, tengok apa di. Kamu besi kalau kuku kayak gini. Tiga puluh tadinya, Bu. Tadinya berapa? 50. Lepas. Wow, sih. Oh, panjang. 15 cm ya, tuh. 30. 30. Benang sama ya panjangnya ya. Berapa ya tuh? Hah? 15 yang ini tadi. Yang bawah ini berapa? Yang bawah 15 yang atas 30. Dan yang ada diukur. 30 itu kaki dijarain lagi. Itu pas ya. Ya, pas. Nah, sudah. Itu bagian sama. Rambut. Apa nih kalau Ya. tulis di sini. Mau sih. 20 ya. Nah, seperti di situ. Berdiri nak jadi tengok.
Ngisi kan gitu. Lamanya waktu kan ada 20 detik. Kalau 20 detik itu jarak keduanya ada yang 15, ada yang 30. Kemudian untuk diambil waktu 1 menit. Kalau talinya 15 gimana? Ya, jarak 15 detik. Tiba menit ini. Belum kali sebentar. Pakai tangan ada air bisa merasakan dah kalau menarik. Ini yo. Kebiasa main gue. Bisa ada langsung. Lah, kan model. Ano, pena. Kuat kan gitu. Pena ada duit ya. Masa kita waktunya Kurang. Ya. Nolak. Baru mau nikah. Kamu nikah ya? Kamu nikah. Kamu tahu itu kuat coy. Lah, waktunya 60. Kalau dinikah lah. Kalau dengan selesai Belum kan? Nah. Iya, wah. Iya. Ini pala.
yang diukur di bawahnya. Belum ya. Apa itu? Jarak ini yang diukur bukan dengan balon 15 cm. Lihat jarak antara balonnya 15 cm. Balon sama kita, lihat jaraknya. Kurang kuat. Terus kurang kuat. Kurang kuat lebih kuat sih. Kemudian setelah di APD sesuai dengan pengamatan isian di dalam tabel tadi. Kamu lihat tadi kan kamu lihat interaksinya. Gimana interaksi antara balon dengan balonnya? Kamu isi di LKPD-nya pada percobaan. Air dulu lah. Ada yang belum paham? Jelas ya? Ini kan sama dengan sama balon di posisi sama di 40. Ini ada perubahan jarak sama dan isian interaksinya. Nah, dia nggak mau bagaimana interaksi antara balon dan balon dengan adanya perubahan jarak interaksinya tak mana? Nah,
Masih ada yang belum ya? Belum. Ayo lanjutkan. Ini nanti kamu buat juga gaya apa bukan buat ulang gaya ya. Kalau sama balon berarti gaya tolak buat gaya tolak buat. Nah, ini sih nih. Pagi-pagi itu enggak. Nah, udah sama yang tadi di percobaan tadi. Sudah ada nih yang kamu isi di tabel. Bapak kan sudah kamu isi. Ini kan caranya mau berubah. Kamu tidak pengaruh tidak nih hasilnya? Kalau pengaruh berarti mempengaruhi. Berarti apa nih? Nah, seperti itu dong ya. Nah nih, apakah jarak mempengaruhi besarnya daya tolak menolak atau tarik menarik? Ya, karena semakin besar jaraknya maka gayanya semakin kecil. Itu kan bisa dengan itu tadi. Nah. Iya, semakin lama kan muatan semakin besar sehingga mempengaruhi. Ya. Paham? Berarti apa interaksinya? Semakin lama maka gaya semakin kuat. Gimana? Dari hasil percobaan kami maka balon dan balon ini namanya waktu. Agak beda Vietnam. Kali ini tanah tidak jauh. Jangan
kalau ini. Iya. Kita apa? Kau ini Jauhnya enggak ya? Pasnya. dan Kita semuanya. Paskan. biasa lagi itu tuh. Perhatikan ke depan, lihat LKPD-nya, kemudian di situ ada tabel, lihat jarak antara balonnya. Kamu lihat di sini, jarak antara balon bukan dihitung dari sini ya nak ya. Kita coba perhatikan, tapi dihitung dari jarak balonnya. Nih. Jaraknya dulu dihitung. Nih jarak yang ininya nak. 9 dan 10 GA. Terus tadi lurusin. Mantapnya tuh dioper tuh. Kan ada penggaris dari bawahnya. Kan 15 mantapnya kalau lebih digeser. Iya, apanya? Tidak ini. Kita cuma 15 dah tuh. Mantapnya sampai di 15. Lewat. Pasnya. Jangan itu nak. Yang 15 cm yang ini. Nih. Oh, kan bukan ya? Iya, yang 15 cm di bawah 15, 30. Makanya itunya tuh tongkatnya, sticknya tuh dideketin, digeser-geser. Gosok sama tengok waktunya. Oh, nah. Ya, itu kita ada yuk. Itu dosa diputus-putus geser baik ke depan ngaburin gitu. Si pemegang, nah, gosok tengok arlojinya. Kamu bersih lah kuku Segini kan 30. Tidak ininya nah, talinya nah. Kita talinya berapa nih? 30 tadinya, Bu. Hah? Katanya kan Seberapa? Itu 50 udah. 50. Kita yang ada be. Kali ini bukan ini. Happy deh. Iya, pas. Ini
polis sih. Dia game sama dia. Tuh banyak. 15 bukti ya, Bung. Pakai rapi Dulu. 30. Benang sama ya panjangnya ya. Berapa yang ini? Hah? 15 yang ini tadi. Yang bawah ini berapa? Yang bawah 15 yang 30. Ya yang di atas ada 30 tuh kaki dijarakin lagi. Kan sudah ada di Orang Bu. terus yang kayak gini. Hah? Semakin lama semakin kuat, udah gitu kayak gitu. Ini saya. Itu bahaya. Gayanya aku udah boleh. Sudah boleh basah. Ready. Gila kata gila. Wah gini. Tahu. Waktunya waktu 5 menit. Nanti kita bakal masalah ini ya. Ini ada masalah lagi. Ini boleh juga. Iya. Ya, langsung. Hah? Iya. Katamu. Berkali dalam hidup ini. Wah, mati ya. Ngisi kan? Hah? Ya, lamanya waktu kan ada 20 detik. 20 detik. Buat. Ya. Jadi dibuat gayanya ayo. Itu tinggal mana? Aku nak. Siapa yang ini? Yang mana? Ini. Udah lagi saja. Kalau adanya jaraknya 30. Pakai tangan lah, bisa merasakan dah kalau teman-teman yang menarik. Ini yo. Sama ini kan. Enggak, tadi mode. Ayo. Muat. Gaya tolak kuat. Gaya tolak kurang kuat. Iya, duduk di depan. Bisa nengok-nengok. Betul. Ano, pena. Kuat. Pena ada dari dia. Kamu ini kamu ya. Kamu ini kan. Kurang kuat, kuat lebih kuat. Dan jaraknya pendek. Sini, dia gaya Kalau di bekal. Tengok
diri. Dilihat waktunya nak ya. Waktunya selama 30 detik dan 60 detik. Ya. Yang diukur di bawahnya. Belum ya. Apa yang diukur? Nih jarak ini yang diukur bukan atasnya ya. Nih lihat makanya apa bedanya dipahami. Balon dengan balon 15 cm, lihat jarak antara balonnya 15 cm. Balon sama kita, lihat jaraknya. Jangan lupa dibuat kelompoknya dan nama kelompok di LKPD. Kurang kuat. Terus itu kurang kuat. Kurang kuat dari kuat di sini. Pengamatan isian di dalam tabel tadi. Kamu lihat tadi kan kamu lihat interaksinya. Gimana interaksi antara balon dengan balonnya? Kamu isi di LKPD-nya pada percobaan. Ayo tahu lah ini. Ya. Ya. Kita gawe. Ternyata Ada yang interaksi antara balon dan balon dengan adanya perubahan jarak. Interaksinya tak mana? Nah, apa? Jadi coba di sini yang A, gaya tolaknya berubah dengan apa? Dengan perubahan jarak. Gaya tolak berubah atau berbeda ya. Tolaknya berbeda dengan adanya perubahan jarak. Iya kan? Ini kan ada APD. Ini APD-nya sudah ada ke kelompok kamu nih. Sudah nak, udah tuh, kamu carilah. Kita sudah nanya ya. Balon dan balon, sudah kan? Lagi pelatihan
Masih ada yang belum ya? Kelompok satu lantas sudah? Hah? Belum. Ayo lanjutkan. Ini nanti kamu buat itu gaya tolak bukan buat rumah gayanya ya. Kalau sama balon berarti gaya tolak kuat, gaya tolak. Nah ini situ nih. Ini ditanya di kelompoknya dan di cewek saling berbagi. Cari itu bagi-bagi itunya. Sudah siap ya? Kelompok satu siap? Ya. Sudah ya? Kelompok dua? Kelompok dua? Siapa kelompok dua? Ulang. Siap. Siap. Kelompok tiga? Siap. Nah, kalau siap semua, yuk kelompok satu untuk maju mempresentasikan hasil percobaannya. Ayo, kelompok Rangga. Rangga, Cynthia, Neni. Yang lain coba perbandingkan. Kalau silau, silau sudah sama. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami dari kelompok itu akan membacakan hasil eksperimen kami. Balon dan balon, lama waktu mengosok 30 detik, jarak kedua balon 15 cm. Gaya tolaknya kuat. Pembahasan: bagaimana interaksi antara A. Balon dengan adanya perubahan jarak. B. Plastik mika dengan plastik mika dengan adanya perubahan jarak. C. Balon dengan plastik mika dengan adanya perubahan jarak. A. Gaya tolaknya berubah dengan adanya perubahan jarak. B. Gaya tolaknya berubah dengan adanya perubahan jarak. C. Gaya tariknya berubah dengan adanya perubahan jarak. 2. Apa yang mempengaruhi besarnya gaya tolak, menolak atau tarik menarik? Jawab: keselamatan kedua benda dan jarak antar pemata. 3.
Tiga, bagaimana interaksi antara A. Balon dengan adanya perubahan waktu pembosokan. B. Plastik mika dengan plastik mika dengan adanya perubahan waktu pembosokan. C. Balon dengan plastik mika dengan adanya perubahan waktu pembosokan. Jawab. A. Balon dengan balon akan terjadi tolak menolak. Semakin lama waktu yang digosok maka semakin besar muatannya sehingga gaya tolak dua balon semakin besar. B. Plastik mika dengan mika terjadi tolak menolak. Semakin lama waktu yang digosok maka gaya tolak antara plastik mika semakin besar. C. Balon dan plastik mika akan tarik menarik. Semakin lama waktu yang menggosok maka semakin besar gaya tarik antara balon dan mika. 4. Apakah besarnya muatan mempengaruhi gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua balon? Jawab. Ya, semakin besar muatan suatu benda maka gaya tolak atau gaya tarik semakin besar. Kesimpulan. Bagaimana hubungan antara gaya tarik menarik atau tolak menolak dengan jarak dan besarnya tiap muatan? Hubungan gaya tarik atau gaya tolak dengan jarak kedua muatan berbanding terbalik. Maksudnya, semakin jauh jarak antara dua muatan maka gaya tarik atau gaya tolak semakin kecil. Kita kasih atas dulu. Itulah hasil percobaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, itulah tadi hasil percobaan dari kelompok 1 ya. Untuk kelompok yang lain, kalau jika ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, Salsa. Apakah jenis rambut keras dan rambut lembut dapat mempengaruhi gaya tarik dan gaya tolak? Jenis rambut ya, kalau keras dengan lembut bisa kan mempengaruhi gaya tarik dan gaya tolak. Ya, semakin keras rambut gaya gesek semakin besar sehingga gaya tolak atau gaya tarik semakin besar. Ya, jadi ada pengaruhnya ya. Ya. Nah, ada lagi pertanyaan? Yang lain? Jelas? Tadi Salsa menanyakan bahwa apakah ada ya pengaruhnya antara rambut yang keras ya, yang kasar dengan rambut yang lembut. Ada, itu dipengaruhi oleh ya semakin kasar berarti gayanya semakin besar dan mengakibatkan gaya tolak dan gaya tariknya pun semakin besar ya jawabannya. Ya baiklah, itulah tadi hasil dari kelompok 1. Kita persilakan untuk kembali ke tempat. Untuk selanjutnya kelompok yang siap. Ayo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil pengamatan kami. 1. Bagaimana interaksi antara A. Balon dengan balon dengan adanya perubahan jarak? Jawab. A. Jadi interaksi balon dengan balon berbeda karena adanya perubahan jarak. B. Plastik mika dengan plastik mika dengan adanya perubahan jarak. Jawab. B. Interaksi mika dengan mika mempengaruhi perubahan tolak menolak. C. Balon dengan plastik mika dengan adanya perubahan jarak. C. Interaksi balon dengan mika memiliki gaya tarik yang berbeda dipengaruhi karena perubahan jarak. 2. Apakah jarak
mempengaruhi besarnya gaya tolak menolak atau tarik menarik? Jawab, ya. Jika pengosokan itu digosok dengan bahan yang sama, maka benda akan terjadi gaya tolak menolak. 3. Bagaimana interaksi antara A. Balon dengan balon dengan adanya perubahan waktu pengosokan? Jawab, A. Semakin lemah, waktu pengosokan semakin kuat perubahan gaya. B. Plastik pika dengan plastik pika dengan adanya perubahan waktu pengosokan. Jawab, B. Semakin lama pengosokan semakin besar gaya tolak menolak. C. Balon dengan plastik pika dengan adanya perubahan waktu pengosokan. Jawab, semakin lama pengosokan semakin kuat gaya tarik menarik. 4. Apakah besarnya muatan mempengaruhi gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik kedua balon? Ya, semakin besar muatan gaya tolak maka semakin besar muatan gaya tarik menarik. Kesimpulan, bagaimana hubungan antara gaya tarik menarik atau tolak menolak dengan jarak dan besar tiap-tiap muatan? Jawab, gaya tarik atau gaya tolak sebanding dengan besar muatan dan berbanding balik dengan muatan. Itulah tadi hasil pengamatan kami. Yang kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi hasil pengamatan yang dilakukan oleh kelompok 3. Bagi kelompok lain yang ingin menanyakan, dipersilakan. Ayo, ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1? Tidak ada, jelas ya? Jelas. Ya, baiklah. Untuk kelompok 3 dipersilakan kembali ke tempat. Kita kasih aplaus. Kemudian selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil dari kelompok kami. Eksperimen percobaan kami. Balon dan balon. Lama waktu menggosok 30 detik. Jarak kedua balon 15 cm. Kuat. Jika dan jika. Lama waktu menggosok 30 detik. Jarak kedua balon 15 cm. Lebih kuat. Kedua balon lebih kuat. Balon dan jika. Jarak lama waktu menggosok 30 detik. Jarak kedua balon 15 cm. Kuat interaksi kedua balon. Kuat. 1. Bagaimana interaksi antara A. Balon dengan balon dengan adanya perubahan jarak. B. Plastik pika dengan plastik pika dengan adanya perubahan jarak. C. Balon dengan plastik pika dengan adanya perubahan jarak. A. Jawab. Jika balon didekatkan maka gaya tolak atau gaya tarik akan lebih kuat. Begitupun sebaliknya. C. Dengan adanya perubahan jarak, jika plastik pika didekatkan maka gaya tarik akan lebih kuat. C. Balon dengan plastik pika dengan adanya perubahan jarak maka didekatkan gaya tolak akan lebih kuat. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan dari hasil eksperimen kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Aurel. Apakah lama waktu
waktu lama menggosok. Semakin lama waktu menggosok, maka daya tarik atau daya tolak akan lebih kuat. Ada lagi pertanyaan? Jelas? Ya, untuk kelompok Karisma dipersilakan kembali ke tempat. Apakah jarak mempengaruhi besarnya daya tolak menolak atau tarik menarik? Jawab, ya, semakin besar jarak maka semakin kecil daya tolak dan daya tarik. Apakah besarnya muatan mempengaruhi daya tolak menolak atau daya tarik menarik? Coba balon. Jawab, ya, semakin besar muatannya maka semakin besar daya tarik atau tolak. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lain ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 4? Ya, jelas ya. Untuk kelompok 4 kita kasih aplaus. Dipersilakan kembali ke tempat. Ya. Untuk selanjutnya, ya. Jadi untuk selanjutnya tadi sudah kita lakukan suatu percobaan ya, percobaan antara apa? Benda yang memiliki muatan. Kemudian tadi sudah diambil percobaannya ya, diambil kesimpulan. Jadi dari kegiatan ini apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Ayo kesimpulannya apa? Kesimpulan tadi dengan lamanya waktu menggosok gimana? Ayo siapa? Ya Rangga coba kesimpulannya. Ini mikir enggak? Jadi kesimpulannya adalah hubungan gaya tarik atau gaya tolak dengan jarak kedua muatan berbanding terbalik. Maksudnya semakin jauh jarak antara dua muatan maka gaya tarik atau gaya tolak semakin kecil. Ada lagi menambahkan hasil percobaan yang kita lakukan tadi. Tadi kata Rangga apa ya, hasil pengamatan dari Rangga ya. Gaya tolak atau gaya tarik itu berbanding terbalik dengan jarak antara muatannya. Maksudnya tadi semakin besar jaraknya atau semakin jauh maka gayanya semakin kecil ya. Ada lagi? Kemudian tadi dari hasil pengamatan bahwa jika dua muatan yang memiliki dua benda yang memiliki muatan yang sejenis maka akan terjadi gaya tolak. Jika dua buah benda memiliki muatan yang tidak sejenis atau positif dengan negatif maka akan terjadi gaya tarik. Di mana besar gaya tolak dan gaya tarik itu ya sebanding dengan apa? Besar muatan. Kemudian berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya sehingga ya dapat disimpulkan bahwa ya besarnya gaya kolom itu adalah ya F sama dengan K dikali I1 dikali I2 per R kuadrat, di mana F itu adalah gaya listrik dalam satuan Newton ya. Kemudian K itu adalah ketetapan kolomnya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 dan Q2 merupakan muatan listrik 1 dan muatan listrik 2, di mana R-nya itu adalah jarak antara dua muatan satuan dalam meter. Itulah tadi
kesimpulan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Dari sini ada pertanyaan. Jelas? Jelas ya. Baiklah, materi kita pada hari ini yaitu sampai di sini dulu ya materi kita pada hari ini karena waktu sudah tinggal 2 menit ya. Untuk selanjutnya pertemuan besok kita akan membahas tentang elektroskop. Apa itu elektroskop?